Halo, Assalamualaikum Bu Ibu, Mbak yang cantik dan teteh kesayangan. Apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Terima kasih ya sudah berkenan mampir di channel saya yang sederhana ini. Tentu saja saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang sudah berbaik hati dengan menekan tombol subscribe-nya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan dan rezeki yang berlimpah berkah. Amin. Sebetulnya sebelum ini sudah ada beberapa pekerjaan yang sudah saya selesaikan ya teman-teman, tapi memang nggak di-record aja. Jadi di video kali ini saya mulai dengan mencuci lapel. Lapel ini sudah membantu ya, menemani saya kurang lebih hampir 3 tahun. Tolong dimaafkan untuk penampilannya yang sudah nggak glowing lagi ya. Ini saya mau coba cuci dengan menggunakan sitrun dan air panas. Semoga aja hasilnya memuaskan. Ya minimal nggak hidung-hidung teing lah kata orang Sunda Maya. Tadinya sih mau pakai sodium perkarbonat, tapi karena saya belum punya, belum beli, di rumah adanya itu sitrun dan baking soda. Jadi saya pakai yang ada aja ya, pakainya sitrun. Setelah itu saya lanjut dengan masak masakan simple aja biar cepet. Saya juga kebetulan ngabisin stok yang ada di kulkas karena memang belum belanja. Ini ada tempe saya tumbuk kasar, nanti saya tambahkan bumbu balado yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Untuk cabainya saya campur cabai keriting dan juga rawit karena kebetulan saya dan pasangan suka makanan pedas. Untuk cabainya sendiri kebetulan saya punya stok ya, jadi ini bumbunya itu sebetulnya udah matang gitu cabenya, makanya dimasukinnya belakangan supaya nggak gosong duluan karena tempenya juga dimasaknya itu lama jadi agak-agak kering gitu teman-teman. Nah nanti kalau misalnya udah mateng belum habis diangetin lagi tambah lama tambah kering jadi kayak makannya tuh kayak kriuk-kriuk gitu. Tapi ini teman-teman maaf ya minyaknya kebanyakan karena tadi saya ngitungnya tuh tempenya dua papan gitu ya dengan minyak yang sebanyak itu gitu. Tapi ternyata tadi tempenya sebagian ada yang jatuh gitu ke lantai jadi nggak saya ambil makanya minyaknya kebanyakan. Tapi nanti saya siasatin kalau udah matang nanti ditirisin minyaknya itu bisa saya gunakan untuk goreng cabe pas saya mau bikin sambal. Jadi untuk goreng cabe sama bawang merah sebenarnya agak nyesel juga ya, karena saya itu termasuk orang yang nggak mau nyimpen minyak jelantah teman-teman. Jadi kalau masak itu minyaknya bener-bener seirit mungkin gitu, sesedikit mungkin supaya selesai masak tuh nggak ada minyak yang tersisa. Jadi tiap masak minyaknya selalu baru, pengennya sih kayak gitu. Tapi ini ya ada insiden ya, mau gimana lagi. Untuk sayurnya seperti biasa, kebetulan di sini sayur sawi putih ini lumayan laku ya dibandingkan sayur sop dan sayur tumisan lain gitu. Jadi untuk sawi putih ini adalah jadi pilihan utama saya kalau lagi buru-buru masak karena lebih cepat jauh lebih cepat dibandingkan kalau saya masak sayur asem apalagi sayur lodeh yang kayak gitu-gitu. Bumbunya juga saya simple, biasanya cuma pakai bawang putih goreng aja. Tapi sekarang saya coba tambahin bawang merah. Ini lagi nggak ada tomat, jadi nggak saya kasih tomat. Mau masak bener-bener nggak niat ya, segala nggak ada. Ini sudah pertengahan November, satu langkah lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Kalau menghadapi tahun baru tuh identik dengan membuat resolusi ya. Teman-teman gimana? Resolusi untuk tahun ini apa sudah tercapai semua? Atau ada beberapa yang masih on progress? Semoga semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Untuk saya sendiri, resolusi tahun ini alhamdulillah ada yang sudah tercapai, tapi ada juga yang masih menggantung, alias gatot. Gak apa-apa ya, insya Allah di awal tahun depan bisa tercapai. Amin. Kadang-kadang dari kita itu kalau bikin resolusi suka nggak realistis ya. Terlalu tinggi itu sampai susah dicapai dan akhirnya di pertengahan kita malah putus asa sendiri. Untuk tahun depan rencananya saya mau bikin resolusi tapi nggak terlalu banyak supaya saya bisa fokus gitu karena kalau terlalu banyak fokusnya jadi kepecah malah jadi sulit mana yang mau dicapai.
Untuk teman-teman yang mau coba gitu ya, bikin resolusi untuk pertama kali, silahkan aja dicatat apa-apa targetnya atau goalsnya yang mau dicapai di tahun 2023 misalnya. Dibuat sekarang boleh atau nanti Desember boleh. Karena membuat resolusi itu kalau menurut saya ada banyak manfaatnya juga ya. Kayak misalnya itu tuh bisa jadi sarana untuk muhasabah ya atau introspeksi diri. Kalau di awal tahun kita bikin resolusi, biasanya di akhir tahun tuh kita akan menemukan kekurangan-kekurangan gitu yang belum bisa diperbaiki selama 1 tahun ke belakang. Dengan adanya muhasabah ini, kita berharap bisa lebih baik lagi ya. Selain itu juga kalau menurut saya ya, ketika kita membuat resolusi itu, saya merasa hidup kita itu jadi lebih terarah gitu. Lebih jelas sebenarnya kita tuh maunya apa sih, target hidup kita itu apa aja sih. Jadi lebih ke kayak semacam kontrol diri. Kalau enggak, kita tuh nggak jelas, hidup tuh kayak ngalir aja kayak air gitu. Nggak punya barometer apa kita lebih baik dari kemarin atau enggak. Tapi kalau kita bikin resolusi, kita itu bisa lihat kayak kita berkaca gitu. Misalnya di awal tahun kita bilang pengen untuk religi gitu ya, pengen sholat 5 waktunya, eh, nggak ada yang bolong-bolong misalnya, terus setiap harinya one day one juice, atau terus misalnya anak selesai ikro kelas berapa misalnya kayak gitu. Itu lebih terarah, jadi nanti kita mana yang udah tercapai di checklist. Sementara kalau nggak kita catat, cuma ada di kepala aja, bisa jadi itu buyar ataupun ketiban gitu ya, ketiban lama-lama tenggelam dengan masalah-masalah lain yang setiap harinya tuh selalu datang gitu. Jadi diharapkan dengan kita membuat resolusi itu kita akan sanggup gitu ya. Jadi termotivasi gitu memandang hidup. Dengan adanya resolusi itu kita bisa merasa apa ya, dipacu atau apa ya, lebih bersemangat lagi meraih setiap tujuan yang ingin kita capai. Karena pada dasarnya semua manusia pasti ingin hidupnya itu lebih baik ya, baik dari segi finansial, ekonomi, atau mungkin dari segi psikologi ya, kepribadian, apalagi secara religi gitu ya. Baik, kita kembali lagi ke videonya ya. Jadi ini saya mau ngejemur. Ini saya ngejemurnya di dalam, jadi terpaksa memang bikin jemuran di dalam karena belakangan ini sering hujan tiba-tiba ya. Paginya panas, tiba-tiba setelah zuhur mendadak hujan. Karena saya mau bepergian, jadi akan lebih tenang kalau ninggalin cucian itu di dalam. Karena kalau di luar biasanya tampias, jadi baju-baju yang udah dikeringin di mesin cuci kena air hujan malah tambah basah, lebih basah daripada sebelum dijemur. Untuk sementara ini abaikan dulu deh kata estetik atau kata-kata enak dipandang. Karena saya ngejemurnya itu di dapur ya, di atas kompor bahkan, dan juga di depan di ruang tamu. Karena kebetulan pemilik rumahnya itu di atas kompor ini pakainya fiber, jadi lebih panas malah dibandingkan kalau saya ngejemur di teras. Begitupun juga dengan ruang tamu. Jadi supaya nggak terlalu gelap gitu, nggak pengap, di atasnya itu si pemilik ngasih satu kotak kecil gitu, ditutupnya itu pakai fiber. Jadi kalau saya ngejemur di waktu yang samaan di teras sama di dalam, justru yang kering duluan itu adalah di dalam. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.